ini warnanya agak kehijauan gitu ya. Yo, halo! Kali ini ada sebuah tablet murah dengan layar besar dan embel-embel spek tinggi yang di luar nalar. Ya, ini dia tablet Halu. Mungkin ada banyak yang modelan kayak gini yang dijual di beberapa toko online. Ini yang saya dapat dari judulnya sih Tablet Pro 11 dengan spek RAM 16GB, internal 512GB, layarnya 10 inch 2K, dan pakai Android 13 katanya. Oke, biar nggak makin ngebingungin, mending langsung aja di unboxing. Wah, ternyata udah langsung ada perintilannya nih. Dapat kabel data USB Type-C to USB-A. Ada warna ungu-ungunya gitu, dan lumayan tebel ya. Sama dapat apa nih? Oh, semacam stand gitu ya. Tapi ini bahannya plastik biasa. Ya, lumayan aja lah. Terus yang dibungkus ini kayaknya unitnya. Dapat pelindung layar nih. Tapi bukan yang kaca gitu ya. Dan dapat tabletnya. Wih, cakep nih. Tapi ditaruh dulu. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari tablet Pro 11 yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, saya dapat unit yang warna hijau kukus gitu ya. Kalau depannya warna putih, lumayan cakep sih warnanya. Untuk modelnya juga oke, nggak kelihatan kayak tablet jadul. Sisi-sisinya udah pakai flat design, walaupun untuk bodinya ini masih pakai plastik, tapi nggak yang tipis gitu dan cukup solid. Oh iya, ini masih ada tempelannya, dikletek ae. Terus dilihat-lihat ini mirip iPad ya, tapi bezelnya lumayan tebel nih. Jadi di bagian depannya ini ada layar berukuran 10 inch, di atasnya cuma ada kamera. Bawahnya ada tombol yang saya kira tombol fisik, ternyata bukan ya, hiasan kah? Terus di sisi kanannya ada lubang jack audio. Wah, nggak biasa. Ada tombol power, tombol volume, dan lubang kayaknya buat restart paksa. Dicolok gitu, tapi kok ada dua ya? Kalau di sisi bawahnya ada lubang-lubang, kemungkinan speaker sama mikrofon. Terus di sisi kirinya nggak ada apa-apa, dan di sisi atas ada lubang Type-C. Untuk bagian belakangnya ini ada 3 kamera dan lampu flash. Tapi saya yakin ini kamera yang asli cuma 1. Loh, ada lubang speaker lagi ternyata di sini. Berarti yang bawah tadi... Oh iya, yang garis ini ternyata bisa dibuka ya. Di sini isinya ada 3 slot, yaitu slot microSD, microSIM 1, dan SIM 2. Secara tampilan luarnya, sekilas tablet ini cukup meyakinkan. Tapi setelah diperhatikan lagi, ada beberapa hal yang aneh-aneh ya. By the way, tablet ini tuh biasanya dijual dengan harga yang kelihatan murah untuk speknya. Dan banyak yang tergocek gitu dengan deskripsi sama tampilannya. Tapi yang saya beli ini kemungkinan stok nggak lakunya dan diborong sama penjual lain. Yang lebih jujur sih, harganya pun jadi jauh lebih murah. Saya beli lewat shopping, harganya itu sekitar 300 ribuan. Untuk kondisinya katanya baru, cuma nggak dapet box bawaannya gitu. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, langsung to the point pakai MediaTek nih. Dan inilah tampilan awal dari tablet Pro 11. Ini berasa banget ya stok Android-nya, dengan tampilan yang sederhana, mulai dari bootingnya sampai ke menunya ini. Terus fitur-fiturnya juga kelihatan basic banget sih. Tapi ya udahlah, positifnya bakal lebih ringan nih sistemnya. Kalau cek di pengaturannya, tablet ini modelnya Pro 11 dengan OS Android yang digunakan versi 13.0 dan patch keamanannya ada di 8 Oktober 2023. Terus untuk RAM-nya, wih, di sini tertulis 16GB yang udah kepake sekitar 5,5 GB. Dan bebasnya 10,5 GB. Sedangkan penyimpanannya tertulis 512 GB yang baru kepake sekitar 13,9 dan sisanya masih 490 GB-an lah. Lega banget ya, bikin ngiler nggak tuh? Untuk aplikasinya juga di sini udah cukup banyak ya, bahkan ada game-gamenya juga. Tapi kayaknya dapat diinstalin sama penjualnya deh. Soalnya pas saya cek di file manager, ada file-file APK-nya gitu. Dan ini kalau nggak mau bisa di-uninstall langsung ya aplikasinya.
Tapi anehnya, kenapa aplikasi rombongannya Google ini kok pakai yang versi Go ya? Kan biasanya buat perangkat yang kentang. By the way, untuk tombol yang bulat ini ternyata bisa dipakai, layaknya tombol kapasitif, dan fungsinya buat ke home. Terus saya juga cobain pakai kartu SIM, dan ternyata hasilnya bisa muncul nih sinyalnya. Dan yang bikin kaget, jaringan yang muncul itu 5G. Wow! Terus saya coba benchmark pakai Antutu yang V9, soalnya yang V10 nggak bisa, macet di tengah jalan. Dan untuk hasilnya bisa dapat skor 145 ribuan. Mantep ya. Sabar dulu, ntar kita buktiin. Tapi sebelum itu, saya mau cek juga nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari tablet Halu, yaitu tablet Pro 11. Untuk settingan kameranya ini nggak ada yang macam-macam ya. Ini saya pakai settingan defaultnya. Nggak bisa banyak diatur. Layangan siapa tuh? Kalau ngelihat dari hasil fotonya, menurut saya kamera belakangnya ini cuma 8 megapiksel aja. Sedangkan untuk kamera depannya ini sekitar 2 megapiksel. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Oke, jadi tadi udah dicek sedikit speknya, bahkan benchmarknya juga. Tapi itu cuma dicek secara dasarnya aja ya. Karena ingat, ini adalah tablet Halu. Jadi semua itu bisa diakalin tampilannya atau dimanipulasi hasilnya. Entah itu di pengaturannya, hasil dari Antutu, bahkan aplikasi untuk cek spek macam Aidana 4 ini kena juga. Tapi kalau diperhatikan dan dipikir secara logika, ya bakal kelihatan juga keanehannya. Misalnya untuk jaringan yang 5G ini, padahal di tempat saya belum ada. Tapi ini kok bisa? Di Aidana 4 juga masih nampilin keterangan tipe jaringannya @G. Dan saya tes pakai browsing juga emang lelet banget. Sama IMEI-nya ini positif suntikan ya, pakai punyanya handphone Realme 8. Untuk layarnya juga ini udah pakai resolusi 2K, tapi kok kelihatannya nggak tajam ya? Mana refresh rate-nya masih 54 Hz lagi. Kalau buat sensornya juga ini minim banget ya. Bahkan walaupun di sini sensor cahaya ada, sebenarnya nggak ada. Tapi layarnya masih bisa diputer-puterin kok. Terus kalau untuk versi Android-nya ini 13, tapi kok API-nya 27. Harusnya kan API 33 ya kalau Android 13. Dan untuk chipset yang dipakai katanya MediaTek MT6797 Helio X20 dengan 10 core. Tapi kok di sini cuma muncul 4 core aja ya? Hadeh. Terus saya coba cek juga pakai aplikasi Fake Device Test yang lebih bisa deteksi perangkat Halu. Baru deh, di sini ada beberapa titik terang spek asli yang dipakai. Mulai dari layarnya, versi Android, prosesor, dan lain-lain. Cuma untuk internal kayaknya belum ketembus nih, masih muncul 512 GB. Wah, masa sih beneran? Akhirnya saya coba juga buat cek pakai ADB lewat PC, buat lihat keterangan dari storage internal aslinya. Nah, hasilnya di sini kelihatan kalau storage yang disediain itu sekitar 12 GB. Jadi kalau sama sistem segala macem, menurut saya tablet ini cuma punya internal 16 GB. Terus saya coba masukin file yang ukurannya lebih gede juga, ini nggak bisa. Jadi emang bukan 512 GB ya storage-nya. Oh iya, sekalian juga nih saya cek baterainya. Dan ternyata mungkin dipasin jadi 4000 mAh ya, tapi bukan 8000 mAh. Nah, setelah saya coba beberapa pengecekan, akhirnya didapatlah spek asli dari tablet ini, yaitu menggunakan chipset MediaTek MT6737, quad-core 1,3 GHz dengan RAM 2 GB, internal 16 GB, layarnya 10 inch HD, GPU-nya Mali T720, jaringannya dibatasin di 2G, baterainya 4000 mAh, dan menggunakan OS Android 8 Oreo. Ya, memang spek aslinya cukup jauh ya dari spek Halunya. Tapi untuk tablet seharga 300 ribuan, menurut saya ini masih bisa dimaklumin sih. Dibanding kalau beli dengan harga sejutaan dan merasa tergocek, itu bakalan lebih nyesek ya. Terus memang di harga segini masih tetap ada yang bisa disyukuri, mulai dari layarnya.
yang lebar dan masih oke tampilannya. Cuma layarnya ini emang gampang kegores sih, wajib banget pakai pelindungnya. Buat sekedar nonton-nonton video bisa, dan nonton di YouTube juga masih bisa nih. Selain itu, untuk beberapa aplikasi macam WhatsApp, TikTok, dan lain-lain itu juga masih bisa. Tapi ya pakai yang versi lightnya biar ringan. Ya, Android 8 ini cukup banyak lah aplikasi atau game yang masih support. Tablet ini juga support OTG ya, tapi saya coba pakai USB kamera buat jadiin monitor eksternal, ternyata nggak bisa. Tabletnya tiba-tiba restart gitu. Terus walaupun jaringannya ini masih 2G, tapi bisa dipakai buat SMS-an atau teleponan yang otomatis pakai loudspeaker-nya. Ya, setidaknya buat nyimpen kartu SIM biar tetap aktif lah. By the way, kualitas suara speakernya ini apa adanya aja ya. Dan untuk lubang speakernya ternyata keluar dari yang belakang ini. Terus buat memori internalnya ini memang nggak banyak, tapi 16 GB nggak senyesek 8 GB. Jadi buat diinstal beberapa aplikasi ringan, game-game klasik, atau emulator retro itu masih bisa. Nih buat yang nanyain, stick dari GameStick M88 bisa nggak dipakai di Android? Ya bisa aja, yang penting device-nya tuh support dengan OTG ya. Tapi kalau game-game yang kekinian jangan harap lah ya, harus sadar spek aslinya, bukan yang halu. By the way, untuk baterainya ini screen on time pemakaian saya cuma dapat sekitar 3 jam. Dengan waktu pengecasan dari 10% sampai full itu sekitar 2,5 jam. Ya, terlepas dari harga dan speknya, kita juga harus memperhatikan keamanan dari perangkatnya. Tapi dengan harga semurah ini nggak bisa berharap yang muluk-muluk juga sih. Ya, semoga aja jadi nggak banyak orang yang terkecoh sama tablet-tablet dengan spek di luar nalar, dari merek yang nggak jelas, dan harga yang kurang masuk akal. Ingat ya, ada harga, ada rupa. Sesuaikan dengan kebutuhan, pertimbangkan lagi resikonya, dan jangan sampai tergocek. Oke, jadi itulah tablet Android Pro 11. Tablet dengan harga yang murah, desain yang keren, dan spek yang tinggi, tapi halu. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.